Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi bagian kelima yang mengambil tema pencaharian diri. Nah, ini adalah lanjutan dari kuliah keempat kita, yaitu karir intelektual, dari awal pendidikan awal Jalaluddin Rumi hingga usia 33 tahun. Nah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan karir intelektual Rumi dalam bentuk pencaharian diri sejati dan bagaimana dia bisa sampai kepada titik puncak karirnya itu sehingga dia menjadi sufi dan penyair sufi yang sangat terkenal. Sebagaimana biasa, metode yang akan saya sampaikan sama, yaitu dengan membacakan beberapa bagian dari buku saya yang berjudul Renungan Mistik Jalaluddin Rumi, terbitan Pustaka Jaya tahun 1986. Ya. Kali ini kita akan membaca pada halaman 36 dari buku tersebut. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemasyhuran dan lautan ilmu yang kini berada di tangan Jalaluddin Rumi lama-kelamaan dirasakan tidak memuaskan tuntutan jiwanya yang sangat mendambakan kebebasan dan ketenangan. Beliau mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan dapat mengubah manusia dan tidak juga menghimbau seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya. Jadi menurut pengamatan dan pengalaman beliau, ilmu pengetahuan ansih itu tidak dapat mengubah manusia dan tidak banyak mendorong seseorang untuk mengembangkan kepribadiannya. Nah, tentu ini pengalaman subjektif dia, ya. Demikian juga hukum, penalaran dan jurisprudensi. Menurut hematnya, hanyalah semata-mata alat dari mana bisa saja muncul kebaikan ataupun kejahatan. Jadi tentunya ini pengalaman beliau ketika menempuh pelajaran-pelajaran tersebut, ya. Fikih dan usul fikih itu menurutnya semata-mata alat yang darinya bisa muncul kebaikan maupun keburukan. Ya. Jadi dia merasa kecewa dengan praktek yang terjadi pada masanya. Sebagai seorang yang juga ahli di bidang teologi, kini ia tidak lagi tertarik menjadi seorang teolog. Karena dipandangnya bahwa para teolog itu hanya menyibukkan diri mereka dengan formalisme. Ya, jadi bicara tentang bermacam-macam isu, ya, dalam teologi, tentang iman, tentang Tuhan, zat, takdir dan sebagainya. Itu menurut pengalaman beliau itu hanyalah kecenderungan pada formalisme, ya, sehingga sering mengabaikan makna yang sebenarnya. Jadi bicara banyak tentang iman, tapi belum tentu dia mempunyai iman yang begitu mendalam yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang berpengetahuan tentang ilmu kalam. Pada akhirnya mereka memburu teologi semata-mata untuk memuaskan orang-orang awam dan kemudian menguasai mereka. Jadi ini ada ada fungsi pragmatis, ya, menurut Jalaluddin Rumi dari para teolog dengan menguasai ilmu mereka, ya, ilmu kalam. Jadi artinya bahwa ilmu kalam kemudian digunakan semata-mata untuk memuaskan orang-orang awam dan kemudian menguasai mereka. Ya, jadi dengan metode dialektik mereka mencoba meyakinkan, memberikan persuasi kepada orang-orang awam dan untuk menarik simpati mereka. Nah, oleh karena itu
kalau kita lihat dari sejarahnya, masa-masa berikutnya bagi Rumi merupakan masa-masa yang sangat kritis dalam hidupnya. Ia kini berada di simpang jalan yang membingungkan antara pencapaian masa lalunya yang sudah tidak memuaskan dan citra ideal masa depan yang masih sangat suram. Jadi dia sudah tidak merasa tidak puas dengan yang dia capai, tapi juga belum jelas apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Untunglah bagi Rumi bahwa kondisi yang kritis itu tidak berlangsung lama, sebab beberapa saat kemudian tanpa diduga-duga ia ditakdirkan Tuhan berjumpa dengan seseorang yang datang kokohnya sebagai Khidir. Pembimbing ini merujuk kepada pembimbing spiritual para nabi, khususnya Nabi Musa, untuk memberi petunjuk kepada Rumi yang sedang kebingungan. Jadi pada saat-saat beliau kebingungan itu datanglah Syamsuddin Tabrizi, ya, seorang darwish, ya, seorang sufi yang mengelana. Tentang ini Ali Nadwi dalam bukunya Savior of Islamic Spirit mengisahkan pertemuan yang mengesankan itu. Ya. One day Syams Tabriz, saw Rumi coming by, riding on the mule, in the midst of a crowd of students and disciples accompanying him on foot. Syamsul Tabriz stopped forward and asked Rumi, "What is the object of learning and prayer?" "It is to know," replied Rumi, "the Sharia and its tenets." "No," rejoined Syamsul Tabriz, "the object is to attain what is knowable." Thereafter he recited this couple of Hakim Sana'i: "Compared to that knowledge, ignorance is better, which allows yourself to remain as it were." Rumi was lost in amazement. He had taken to the heart the remarks of Syams Tabriz. Kira-kira begini maknanya. Suatu hari Syams Tabriz, melihat Rumi berlalu dengan menunggang seekor bagal di tengah-tengah kerumunan mahasiswa dan murid-muridnya yang menemaninya dengan jalan kaki. Syams Tabriz melangkah sejurus seraya bertanya pada Rumi, apa tujuan menuntut ilmu dan salat atau doa? Rumi menjawab, untuk mengenal syariah dan ajaran-ajarannya. Tapi Syams Tabriz mengatakan, oh bukan, balas Syams Tabriz, melainkan untuk memperoleh apa yang mungkin diketahui. Dan dikatakan setelah itu ia membacakan couplet Masnawi Hakim Sana'i dalam buku Al-Hadiqatul Haqiqah. Dibanding dengan pengetahuan itu, kebodohan bahkan lebih baik bagimu, yang menjadikan dirimu tetap sebagaimana semula. Rumi sangat terpesona. Ia menanamkan di dalam hatinya ucapan Syams Tabriz tersebut sedalam-dalamnya. Di dalam kisah yang lain dikatakan bahwa Syams Tabriz bertanya kepada Jalaluddin Rumi, mana yang lebih hebat, Nabi Muhammad atau Abu Yazid al-Bistami? Dan Rumi tentu saja menjawab Nabi Muhammad. Tetapi Syams Tabriz mengatakan, tapi bagaimana bisa? Nabi Muhammad mengatakan, Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sedangkan Abu Yazid al-Bistami mengatakan, Subhani, maha suci aku. Nah, begitu terpesona sehingga kemudian Rumi mengajaknya pulang ke rumahnya dan kemudian menjadi guru spiritual selama beberapa saat. Tentu saja tak ada seorang pun pada saat itu yang menyangka bahwa percakapan yang singkat itu akan dapat mengubah sama sekali jalan hidup Rumi untuk selama-lamanya. Menarik ya. Dari seorang teolog ternama, Jalaluddin Al-Qunawi menjadi penyair mistis terbesar Maulana Rumi. Nah, seperti telah disinggung, Rumi kemudian mengambil Syams sebagai sahabat, dan masa-masa selanjutnya merupakan masa-masa yang paling indah bagi mereka yang tenggelam dalam persahabatan suci yang mengasihkan. Begitu besar pesona Syams bagi Rumi,
Sehingga baginya Syam yang hadir pada saat-saat yang kritis tidak lain adalah Hizr yang diutus Tuhan untuk menyelamatkannya. Dan juga tipe manusia ideal Al-Insanul Kamil, di mana beliau Rumi merupakan citra yang maksud saya Samsuddin Tabrizi ya merupakan citra yang sempurna dari Tuhan yang tercinta yang telah lama dicari-cari. Ya. Jadi Rumi menyadari bahwa Sam Tabriz gurunya itu merupakan citra sempurna dari Tuhan yang tercinta dan tentunya citra ideal dari manusia sempurna Al-Insan Kamil yang telah lama dicari-cari selama ini. Ya. Di dalam satu syairnya Jalaluddin Rumi digambarkan sebagai berikut atau menceritakan kisah sebagai berikut. Ada seorang tua, seorang syekh dengan lentera di tangannya. Maka orang-orang bertanya, "Ya syekh, apa yang kau cari dengan lentera itu?" Beliau menjawab, "Aku mencari manusia. Aku bosan dengan hewan-hewan yang lemah dan patah semangat. Aku ingin mencari singa padang pasir. Aku ingin mencari Zal putra Rustam. Atau Rustam bin Zal, ya, singa padang pasir." Nah, itu terhadap itu orang-orang mengatakan kepada Rumi, "Ya, yang kau cari telah kami cari dan dia tidak ada di mana-mana." Kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan, "Dia yang kau cari dan tidak ada di mana-mana, dialah yang aku cari." Ya, jadi ini kisah pencariannya seorang tokoh ideal oleh Jalaluddin Rumi untuk kemudian dijadikan sebagai semacam citra ideal atau tokoh ideal bagi dirinya. Nah, sejak saat itulah sebenarnya Rumi telah memulai suatu langkah baru ke dunia yang baru juga, dunia tasawuf, dengan pengorbanan yang luar biasa. Dikatakan pengorbanan yang luar biasa karena untuk itu Rumi telah mencampakkan segala kemasyhurannya yang telah diperoleh dengan susah payah selama ini dan meninggalkan sekian banyak sahabat, mahasiswa, dan para pengikutnya untuk mengabdi kepada seorang asing yang sangat dikaguminya itu. Ya. Untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan diri dan sempurna pengabdiannya kepada kepercayaan yang menggelora dan keinginan yang besar dari sahabat barunya, Nicholson, ya, Profesor Reynold Nicholson mengatakan, "Aflaki informs us Samsuddin demanded and received the obedience due to the Sultan from the meanness of his slaves. To quote the vivid words of Riza Quli, he, Jalaluddin, was so transported and smitten that for a time he was thought insane. He renounced his teaching and retired with some to solitary and desert places, where in the close communion they discussed the deepest arena of mystical philosophy." Kira-kira artinya seperti ini. Aflaki menceritakan kepada kita, Samsuddin menuntut dan menerima pengabdian itu sebagaimana layaknya seorang sultan dari hambanya yang paling hina. Ya, Riza Quli mengatakan secara lebih jelas lagi, ia, Jalaluddin Rumi, menjadi begitu gembira dan tergila-gila kepadanya sehingga suatu ketika ia benar-benar telah dianggap gila. Ia meninggalkan kegiatan mengajar serta menyepi dengan Sams ke tempat yang paling sunyi di padang pasir, di mana dalam persahabatan yang begitu lekat mereka mendiskusikan arena falsafah mistik yang paling dalam. Nah, itu Aflaki di sini. Aflaki itu adalah seorang biografer daripada Rumi, menceritakan betapa intens hubungan antara
Samsudin sebagai guru dan Jalaluddin Rumi sebagai murid. Ya. Bagi Rumi, persahabatan dengan Syams telah membukakan suatu pandangan baru yang selama ini tersembunyi kepadanya. Kini ia merasakan suatu desakan yang cukup kuat untuk mendapatkan rahasia-rahasia langit dan bumi melalui cahaya spiritual. Dalam karyanya Masnawi, Rumi mengatakan, Samsudin Tabrizilah yang membimbingku ke jalan kebenaran, karena kepercayaan yang kumiliki semata-mata hanyalah karunia-Nya juga. Ya, begitu besar arti Samsudin Tabrizi bagi Rumi. Atas pengaruh Syams Tabrizi padanya, Rumi mulai menyadari apa yang seharusnya menjadi objek pencahariannya selama ini, yaitu mencari diri yang sejati atau the real self. Mulailah ia sibuk dengan pencahariannya itu. Di dalam syair berikut ini, Rumi menunjukkan betapa intens ia melakukan pencarian tersebut, yang berakhir dengan satu kesimpulan yang mengejutkan, bahwa apa yang selama ini dicari-carinya tidak lain kecuali ada di dalam dirinya, dan hanya di dalam dirinya saja. Inilah syair yang dia tulis untuk kita. Salib dan orang-orang Kristen dari ujung ke ujung telah kujajaki, dia tiada di atas salib tersebut. Aku telah pergi ke biara tempat memuja, ke pagoda tua. Dia tidak ada jejak apapun di sana. Aku pergi ke gunung Herat dan lembah Kandahar. Pun telah kulihat, dia tidak ada di bukit dan tiada di lembah juga. Dengan persiapan kudaki gunung Kaf. Di tempat itu hanya ada persemayaman burung angka. Kukelok tali kekang kuburu Ka'bah. Dia tidak di tempat orang tua dan muda bertirah. Kutanya Ibnu Sina, dia berada di luar jangkauannya. Kudaki ke arah tempat berjarak 2 tombak. Dia tiada di tempat yang keramat itu. Kupandang ke dalam hatiku kemudian. Di sana, di hatiku, kulihat dia. Dan dia tidak ada di tempat lainnya. Sajak tersebut tentu saja menunjukkan betapa intens dia mencari hakikat diri. Yang dia dicari dalam agama-agama formal. Ya. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Bahkan ada tempat-tempat pemujaan umat Islam, yaitu Ka'bah. Dia pun mencoba mendekati Sidratul Muntaha yang digambarkan sebagai lebih dekat dari 2 tombak ukurannya. Dia tidak ada di sana. Tapi dia merasa kaget ketika dia lihat ke dalam dirinya sendiri, ke dalam hatinya yang terdalam, dia menemukannya di sana. Nah, dengan kesadaran tersebut, maka dia mulai merasakan sesuatu yang baru. Sebagai seorang ahli syariat, kini ia menyadari kedangkalan pandangan-pandangan keagamaan yang bersifat formal. Kita tahu bahwa kadang-kadang fikih itu lebih cenderung pada formalitas, tetapi melupakan aspek spiritual atau batin daripada sebuah ritual. Dan cenderung kepada perdebatan serta pertentangan, tapi tidak melihat kesatuan yang esensial di antara mereka. Kita tahu bahwa pada masa-masa Jalaluddin Rumi hidup, pertentangan antara mazhab sangatlah tajam. Kadang-kadang antara mazhab ini dengan mazhab yang satu lagi itu terjadi betul-betul perdebatan, bahkan saling tuding dan menuduh, dan tidak juga luput menimbulkan banyak korban di antara mereka. Nah, padahal menurut Jalaluddin Rumi di antara perdebatan itu ada kesatuan yang esensial di antara mereka. Ya, mereka berdebat di perjalanan, tapi
ketika sampai kepada tujuan, sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Dalam kitabnya Fihi Ma Fihi, Rumi menggambarkan perbedaan, tetapi juga menunjukkan kesatuannya. Beliau mengatakan, sekalipun jarak itu banyak, tetapi tujuannya adalah satu. Tidakkah kau lihat bahwa banyak jalan menuju Ka'bah? Bagi beberapa orang, jalan itu adalah dari negeri Rum, tempat dia tinggal. Bagi beberapa orang, ia datang dari Suriah. Bagi beberapa yang lain, dari Persia. Masih bagi orang yang lain dari Cina. Dan bagi beberapa orang melalui laut dari India dan Yaman. Jadi kalau lihat jalan, maka perbedaan sangat besar. Dan pertentangan tak ada batasnya. Itulah kalau kita melihat secara lahiriah dan secara eksoterik. Tetapi ketika engkau perhatikan tujuan, mereka semua sepakat dan satu. Hati mereka semuanya bersatu di atas Ka'bah. Hati mempunyai satu ikatan, sebuah cinta yang agung dan semangat yang sama terhadap Ka'bah. Dan dalam hal itu tidak ada peluang bagi pertentangan. Ikatan itu bukanlah kekufuran maupun kepercayaan, yaitu iman. Ya. Saya kira ini sangat bagus sekali ya sebagai upaya untuk menyelesaikan pertentangan antar mazhab. Ya, bahwa walaupun mereka bertentangan, tujuannya sama-sama baik. Ya. Nah, itu sebagai fuqaha, ya, sebagai ahli hukum. Nah, sekarang sebagai seorang filosof, baru kini ia betul-betul merasakan ketidakefektifan metode-metode dialektis yang digunakan oleh para teolog dan demonstratif, filosofis, di dalam menembus dimensi batin, esoterik manusia, di mana terletak persoalan-persoalan humanistik eksistensial dan diri sejati yang kini ia temukan secara potensial dalam dirinya dan secara aktual dalam diri sang guru Syams Tabriz. Jadi untuk memahami hakikat diri, dia menemukan filsafat dan teologi itu tidak cukup kuat ya. Karena apa? Karena menurut Rumi, para filosof itu mengarahkan pencariannya pada luar diri, ya, sedangkan realitas diri ada pada batin mereka. Rumi mengatakan mereka melemparkan anak panah pemikirannya jauh keluar dirinya sambil meninggalkan apa yang sebenarnya ia cari, yaitu dalam dirinya. Dan dalam hal ini dia menyadari bahwa dirinya potensial untuk menjadi pemilik diri sejati, ya, tetapi dia menemukan aktualitasnya pada diri gurunya Syams Tabriz. Ya. Nah, untuk merealisasikan potensi dirinya ini kini tinggal satu-satunya jalan yang terbuka, yaitu mengadakan identifikasi dengan gurunya sebagai aktualisasi diri atau aktualisasi dari citra ideal manusia sempurna yang disebut Al-Insanul Kamil. Sebagai tokoh identifikasi dalam pandangan Rumi, Syamsuddin Tabrizi adalah segala-galanya. Reza Arastea dalam bukunya Rumi, The Persian, The Sufi, memberikan pandangannya tersebut sebagai berikut. Dia memandang Syams sebagai seorang yang bebas, seorang yang demikian besar pesonanya, manusia universal, Al-Insan Kamil, dan seorang yang memahami lautan simbol yang ada di balik keadaan batin. Syams merupakan rahasia dari segala rahasia, atau cahaya di atas cahaya. Bagi Syams, cinta tidak berarti apa-apa, sekalipun cinta adalah pemberi hidup, kasih sayangnya sendiri. Seperti Tuhan, ia adalah kebenaran kreatif, al-haq, yang menyatu dengan segala sesuatu.
dan seorang yang telah dapat mengatasi hubungan subjek dan objek. Nah, ini sangat penting ya di dalam wacana ilmu Huduri, ya, di mana dalam ilmu Huduri kesenjangan antara subjek dan objek dapat diatasi. Bagi Rumi, Samsudin adalah seorang yang mengetahui kesatuan di balik keanekaan, ya, unity di balik plurality, dan betapa kesatuan itu beralih menjadi keanekaan. Jadi dia mengerti bagaimana keesaan menjadi kebinekaan dan kebinekaan menjadi keesaan. Syams sepenuhnya menyadari dan mengalami kehidupan pada segala wujud dan eksistensi hidup, karena luar dan dalamnya adalah sama. Syams adalah ibarat sekuntum bunga yang mahkota-mahkotanya sama pada kedua sisinya. Nah, ini jadi pencarian diri itu kemudian ditemukan pada diri gurunya Samsudin Tabrizi secara aktual, tapi dia menemukan pada dirinya baru secara potensial. Jadi potensinya dia ada, tetapi aktualitasnya ada pada diri Syams. Jadi satu-satunya cara adalah melakukan identifikasi tokoh. Jadi dia mencoba menirukan gurunya tersebut. Tetapi ternyata untuk merealisasikan dan identifikasi itu tidaklah semudah yang dia bayangkan, karena untuk itu perlu terlebih dahulu diketahui rintangan-rintangan yang menghalanginya. Jadi untuk realisasiannya ternyata ada banyak rintangan, yaitu berupa diri yang tidak sejati. Ya, jadi diri yang sejati itu ada sangat dalam di balik segala lapisan-lapisan diri tak sejati. Ya, Reza Araste dalam karya itu juga mengetengahkan 5 macam rintangan yang dihadapi Rumi saat itu sebagai berikut. 1. Diri sosial Rumi, ya, terutama hubungannya dengan masyarakat. Jadi sebagai salah seorang penduduk di dalam masyarakat, jiwa masyarakat itu sudah ada di dalam dirinya dan dia harus mengatasinya. Ya. Kedua, diri tradisionalnya sebagai hasil dari suatu keturunan yang dikenal selama beberapa generasi, keturunan yang religius. Jadi dia dibesarkan di dalam satu keluarga yang sangat religius, dan tentu saja nilai-nilai religius itu membentuk kepribadiannya. Tapi itu pun harus dia atasi untuk mendapatkan the real self. Ketiga, perhatiannya kepada kebiasaan-kebiasaan atau adat, khususnya kebiasaan keagamaan yang didasarkan pada Islam, telah memberi makna pada kehidupannya. Jadi ajaran-ajaran Islam yang dia pelajari juga telah membentuk sebuah kepribadian atau diri yang harus juga diatasi. Kemudian 4, diri intelektualnya, jadi intellectual self. Ya. Sekalipun kepercayaannya kepada nilai falsafah dan logika amat lemah. Walaupun dia percaya bahwa logika dan falsafah lemah, tetapi tak urung membentuk diri filosofisnya, yang mana dia itu pun harus dia atasi. Dan yang terakhir adalah hambatan bahasa. Sekali ia mencapai keadaan yang tenang, ia dapat menggunakan simbol-simbol yang lain. Ya, jadi itulah ya, ada 5 diri yang harus dia tembus sebelum dia menemukan the real self. Oke. Nah, sedangkan untuk mengatasi rintangan lainnya, tiga rintangan pertama, ia harus melepaskan kepemimpinannya di masyarakat. Jadi the social self, ya, itu harus diatasi dengan cara melepaskan kepemimpinannya di masyarakat. Nah, ini, ya. Dan untuk sementara mengasingkan diri dari para sahabat dan orang banyak. Sebab hanya dengan jalan itulah ia dapat mengadakan penilaian ulang, ya, terhadap nilai-nilai sosial dan gagasan-gagasan yang secara umum dipandang keramat. Jadi dia mendetach dirinya, ya, dari nilai-nilai
masyarakatnya. Sedangkan untuk mengatasi rintangannya yang lainnya, yaitu rintangan teologis dan juga filosofis, ia harus meninggalkan formalisme, ya, jurisprudensi teologis yang sejak dari kecil demikian kuat mempengaruhi kesadarannya. Ya, jadi dia harus merekonstruksi pandangan teologis dan juga legalnya, ya, yang begitu kuat mempengaruhi kesadarannya. Lebih lanjut, ia harus menghentikan penalaran intelektual dan logika. Sebagai filosof, dia menyadari bahwa para filosof menggunakan logika dan penalaran intelektual. Tapi itu pun harus dia tinggalkan karena menurut hematnya kedua alat itu dapat menimbulkan keraguan dalam diri manusia, yakni tidak mengantarkannya pada sumber kebenaran. Jadi seperti yang saya alami sendiri, ya, yang saya deskripsikan dengan begitu jelas di dalam buku autobiografi, filsafat tidak membawa kita kepada kebenaran dan kepastian, tetapi menimbulkan banyak keraguan dalam diri manusia. Dengan menonaktifkan keduanya, yaitu kesadaran teologis dan filosofis, maka keinsafan batinnya akan menjadi aktif. Jadi ketika kita meninggalkan penalaran rasional, maka keinsafan batinnya, ya, internal insights akan menjadi aktif. Jadi seperti puasa, ya, menonaktifkan daya-daya tubuh sehingga kemudian daya spiritual menjadi aktif. Demikian juga ketika kita menonaktifkan penalaran rasional, maka kemudian dia akan memberi momen bagi dimensi batin untuk berkembang. Nah, setelah mengenal rintangan-rintangan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya, barulah terbuka baginya jalan untuk melaksanakan identifikasi dirinya dengan Syams. Jadi walaupun gurunya di sana, tapi untuk mengadakan identifikasi tokoh, ya, supaya dia bagaimana caranya dia ingin menjadi seperti gurunya, dia harus mengenal rintangan-rintangannya, itu berupa diri yang palsu, yang 5 tadi. Tapi ini menuntut hubungan yang lebih dekat lagi. Ya, itulah sebabnya kemudian Rumi mencampakkan kemasyhurannya, ya, menghentikan kegiatan-kegiatan berdakwah dan universitasnya, serta menarik diri dari murid-murid, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya. Ya, jadi demikian intens Rumi melakukan pencaharian diri yang kemudian ditemukan dalam diri gurunya Syamsul Tabriz secara aktual, tapi dalam dirinya masih potensial. Ya, jadi setelah mengenal dirinya, kemudian meninggalkan diri-diri yang palsu, itulah kemudian dia mempunyai kesempatan untuk melakukan identifikasi diri dengan gurunya, dengan mencampakkan kegiatan-kegiatan masyarakatnya, meninggalkan pengajarannya dan murid-muridnya, dan hanya kemudian berkomunikasi bersatu dengan gurunya. Nah, dikatakan bahwa dalam rangka mempercepat proses pengidentifikasian ini, Rumi bersama-sama dengan gurunya Syams Tabriz menyelenggarakan sama, yaitu konser spiritual yang kemudian menjadi ritual utama dalam kegiatan Tarekat Maulawiyah. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kuliah yang kelima dari pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi, yang menggambarkan betapa intens pencarian the real self, diri yang sejati dari Rumi, setelah dapat mengatasi rintangan-rintangan diri palsunya dan mengadakan identifikasi dengan gurunya. Maka di sanalah dia menemukan dirinya yang sejati. Ini adalah akhir dari kuliah kita yang kelima, dan akan disambung dengan topik yang lain pada minggu depan, yaitu pengaruh atas Rumi. Ya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.